Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi, siang, ataupun malam. Video ini saya sampaikan khusus kepada operator ya, khususnya yang ada di Purwodadi, umumnya mungkin bagi siapa saja nanti yang membutuhkan. Mohon maaf, di sini saya tidak bisa menyampaikannya dalam rapat karena situasi masih dalam masa pandemi. Jadi saya akan coba menyampaikannya dalam bentuk sebuah video tutorial ya. Yang akan saya sampaikan ini berkaitan dengan surat yang dikeluarkan oleh Dirjen ya, nomor 4541 ini pada tanggal 16 Maret yang berkaitan dengan pelaksanaan Perpal TIK untuk persiapan pelaksanaan Asesmen Nasional 2021. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap sekolah nanti akan melakukan asesmen nasional sebagai pengganti UN ya. Dan di sini ada beberapa tugas yang harus dilakukan oleh operator. Nah, pelaksanaan asesmen nasional ini nanti diselenggarakan rencananya pada bulan September dan Oktober 2021. Jadi ini harus dipersiapkan dari sekarang ya. Lalu apa tugas dari operator? Nah, operator di sini di nomor 3, satuan pendidikan harus melengkapi data dukung TIK berupa jumlah komputer, laptop, akses internet, dan sumber listrik di lingkungan satuan pendidikan melalui halaman Perpal TIK pada tautan. Nah, ini tautannya Perpal SP data kemdikbud.go.id TIK yang kemudian akan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan. Jadi di sini ada sebuah pendataan TIK ya melalui halaman ini. Nah, ini tugas operator ya. Nah, pendataan ini nanti dinas akan melakukan verifikasi sampai dengan 30 April. Dan sekarang masih bulan Maret, jadi dimohon untuk setiap sekolah melakukan Perpal TIK. Nah, ini latar belakangnya ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana langkahnya? Nah, untuk langkahnya sesuai dengan surat, kita harus masuk ke perpalsp.data.kemdikbud.go.id/TIK dan ini hanya bisa dilakukan oleh operator ya. Operator yang terdaftar di sini nih. Di sdm.data.kemdikbud.go.id dan ini hanya operator Dapodik ya yang bisa melakukannya. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau di surat di sini kan Perpal SP ya. Nah, ternyata situsnya berubah. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan sendiri oleh situs yang sudah ada di surat menjadi perpal.tik.data.kemdikbud.go.id. Tampilan awalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini. Dalam proses verifikasi dan validasi kesiapan TIK oleh Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan. Ini tinggal ditutup saja. Kemudian di sini ada beberapa menu, ada beranda, dashboard, spasial, rangkuman, cari sekolah. Ini bisa kita lihat Bapak Ibu ya, tapi ini masih secara umum karena kita belum login. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mencari sekolah sendiri ya. Nah, SD, kemudian pilih provinsinya. Kemudian pilih kabupatennya atau kota. Kemudian kecamatannya. Nah, maka nanti akan terlihat sekolah-sekolah yang sudah melakukan Perpal dan yang belum. Nah, ini contoh yang belum melakukan apa-apa. Nah, ini contoh yang sudah ya, sudah diperbaiki. Dalam artian sudah diisi. Nah, bagaimana cara mengisinya? Mari kita mulai ya. Di atas di sudut ini ada tulisan akun ya. Nah, di sini nih. Ini ada akun Bapak Ibu. Ini tinggal diklik saja akun tersebut. Kemudian pilih login. Nah, di sini Bapak Ibu login menggunakan
user yang terdaftar di sdm.data yang tadi ya. Nah, di user yang terdaftar di sini nih. Nah, user yang mana? Biasanya suka lupa ya Bapak Ibu. Ini user ini sama ketika Bapak Ibu login ke Perpal PD. Ya, ketika Bapak Ibu akan mengolah Nisen, data siswa, dan yang lainnya. Ya, ini sama ya, seperti ke Perpal PD, Perpal PTK, ini data yang ini. Kadang ada yang berbeda dengan user Dapodik, tetapi ada juga mungkin yang disamakan. Jadi ingat-ingat ya, hanya operator yang bisa ini, yang ingat mungkin ya. Oke, ini contoh ya. Kita login. Nah, sama tampilan awalnya seperti ini. Bedanya di mana? Nah, di atas. Kalau tadi hanya tertulis akun, sekarang tertulis operator sekolah. Berarti pada halaman ini sudah masuk dengan posisi operator sekolah ya. Di sini operatornya juga sudah ada namanya dan unit kerjanya. Dan menunya pun berbeda ya. Sekarang menjadi seperti ini, lebih sedikit. Tapi ketika diklik, nah ini ada beberapa tambahan. Yang pertama ada profil, ini akan menampilkan profil dari sekolah. Nah ini nanti dilanjutkan ke link sekolah.data.kemdikbud.go.id. Yang disebut ini, nah seperti ini ya. Ini adalah hasil dari Dapodik ya. Kemudian yang kedua, nah perpalnya ada di sini. Verifikasi dan validasi. Nah, di sini Bapak Ibu harus memperhatikan beberapa hal ya yang harus diisi. Yang pertama, posisi koordinat ini harus tepat ya. Jangan sampai si sekolahnya itu koordinatnya salah karena nanti akan masuk dalam pemetaan ya. Nah, kalau misalnya salah, di mana memperbaikinya? Bapak Ibu perbaiki di Perpal SP. Ini tinggal diklik aja. Nanti akan diarahkan ke Perpal SP di sini ya. Tinggal login seperti biasa menggunakan akun yang tadi. Nah, kemudian di sini ada data spasial. Nah, ada koordinat. Silahkan Bapak Ibu perbaiki koordinatnya di sini ya. Lintangnya, bujurnya di sini ya. Itu untuk memperbaiki koordinat. Kemudian di sini ada beberapa yang harus Bapak Ibu isi. Nah, di sini kesiapan TIK sekolah. UNBK. UNBK tahun sebelumnya. Untuk SD semua akan terpilih belum melaksanakan UNBK ya. Karena di SD belum pernah dilaksanakan UNBK, paling SMP. Kalau SMP contoh di SMP 1 Purwodadi itu di sininya sudah ya sudah melaksanakan UNBK. Kemudian Bapak Ibu isi di sini yang kedua yaitu kepemilikan lab, punya atau tidak. Kalau punya berarti isi ya berapa ruangan, kalau tidak ada ya 0. Kemudian jumlah komputer utama ya, server untuk pelaksanaan online. Seperti apa komputer server? Komputer server biasanya komputer dalam bentuk PC ya, yang ada yang tower itu, yang di meja ya, desktop. Itu biasanya komputer server dengan spek biasanya minimal Core i7 ya, Core i7. Nah, itu jika ada silahkan. Berapa jumlahnya? Biasanya 1. Kalau nggak ada 0. Kemudian jumlah komputer atau laptop sesuai spesifikasi milik sekolah. Awas, ini yang milik sekolah. Spesifikasinya nanti kita akan bahas lagi. Nah, milik sekolah. Ada berapa yang kepunyaan sekolah asli? Silakan dipilih. Kemudian jumlah komputer atau laptop sesuai spesifikasi bukan milik sekolah. Misal, punya guru. Ya, ada berapa? Yang asli milik guru. Kemudian punya orang tua juga bisa dihitung. Karena nanti di dalam jumlah komputer yang minimal ada 15. Tetapi bisa disederhanakan dengan jumlah siswa dibagi 3. Jadi kalau misalnya jumlah siswanya ada 30, dibagi 3, bisa minimal 10 komputer, ditambah 1 komputer untuk proktor. Oke. Kemudian ini jumlah komputer atau laptop tidak sesuai spesifikasi. Misalnya ada komputer yang tidak sesuai spek ya. Silahkan diisi. Kemudian sumber listrik. Nah, ini ya. Sumber listrik. Silahkan Bapak Ibu isi.
sesuai dengan aslinya ya, apakah menggunakan PLN, diesel, tenaga surya, PLN dan diesel, biogas, atau yang lainnya. Kemudian daya listrik, silahkan berapa watt ya. Jaringan internet, nah jaringan internet silahkan diisi sesuai dengan yang ada ya. Kemudian akses internet lain kosong. Nah, bandwidth ya. Bandwidth, nah ini bandwidth itu kecepatan dari internet. Di sini ada bandwidth download, ada bandwidth upload. Ya. Bagaimana mengetesnya? Nah, Bapak Ibu di sini ada nih. Nah, contohnya bisa menggunakan speedtest CBN ID atau speedtest.net. Tinggal dicoba aja, diklik. Oke, nah tampilannya seperti ini. Nanti Bapak Ibu tinggal klik mulai. Ini tergantung dari koneksi internet. Kebetulan saya membuat video ini di rumah, jadi wah agak lambat nih. Internetnya sedang banyak yang menggunakan. Oke, nah nanti ada pengukurannya di sini. Kemudian nanti akan tertulis di sini. Nah ini ada kecepatan unduh, ada kecepatan unggah. Nanti di sini akan tercatat angkanya berapa unduhnya, Mbps-nya, kemudian unggahnya. Nah nanti itu yang Bapak Ibu tulis di sini. Ya, ini download berarti unduh. Nah seperti ini nih, dia akan mulai. Kebetulan sedang lambat memang koneksi internetnya. Download itu yang unduh, oke, error ternyata ya. Sedang jelek ternyata Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu disalin ke sini ya. Kalau bisa ngetesnya itu ketika di sekolah ya. Disesuai. Kemudian kita lanjut ke bawah. Nah, ini jumlah hub dan switch. Ini jika di sekolah Bapak Ibu sudah menggunakan jaringan yang menggunakan kabel. Ya, kabelan. Ada yang kabel kalau di lab itu ya. Jika ada, silahkan jumlah hubnya berapa. Kemudian jumlah akses point, titik akses, nah ini juga sama ya. Silahkan kalau ada. Kemudian moda pelaksanaan. Nah, Bapak Ibu siapnya itu seperti apa? Apakah mau online atau semi online? Nanti kita jelaskan lagi. Kemudian yang kedua, apakah satuan pendidikan Anda bersedia ditumpangi? Nah, misalnya jumlahnya banyak. Kalau banyak, saya bersedia karena kasihan sekolah yang lain. Mangga itu dipertimbangkan nanti dengan kepala sekolah ya. Nah, jika sudah, nah jangan lupa di sini dengan ini saya kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu berkoordinasi nanti dengan kepala sekolah, nama satuan pendidikan karena tetap yang tanggung jawabnya itu kepala sekolah. Silahkan diisi kebenaran datanya, checklist di sini ya. Kemudian terakhir klik simpan. Ya. Nah, oke, jadi sampai sini Bapak Ibu tugas Bapak Ibu untuk perpal TIK ya. Simpan sampai berhasil. Nanti akan terlihat di riwayat. Nah, di sini boleh nggak beberapa kali melakukan editing? Boleh, mangga mau dirubah misalnya. Kemarin kita belum koordinasi misalnya dengan kepala bahwa kita boleh ditumpangi, ternyata sama kepalanya jangan, berarti tinggal dipilih, disimpan kembali. Boleh ya. Nanti akan terlihat di bawah. Nah, ini riwayatnya berapa kali Bapak Ibu melakukan perubahan data. Ya. Dan di sini ada kesiapan ya, kesiapan. Kesiapannya itu nanti dinilai oleh sistem. Ya. Nah, contoh ini status sekolah saya, statusnya belum disetujui dinas, mungkin belum diverifikasi. Nah, sekolah saya termasuknya kesiapannya potensial 1. Status pelaksana AN belum ditentukan nanti oleh dinas. Oke, kita lihat ke nah di sini keterangan. Nah, keterangan tadi sekolah saya termasuknya ke potensial 1. Nah, ke sini nih.
Kenapa ke potensial 1? Di sini jika sekolah tersebut memiliki komputer kurang dari 15. Tadi di data komputer saya hanya ada 15 dan 10 ya. Dan memiliki aliran listrik dan memiliki akses internet. Maka ini masuk ke potensial 1. Untuk SD kayaknya tidak akan ada yang di posisi 1. Kenapa? Nah, karena ini syaratnya nih. Pernah melaksanakan UNBK ya. Nanti siap juga ada tipe A. Nah, kalau tipe A pasti siap karena udah pernah melakukan UNBK. Dan ada 3 posisi siap tapi tipe B. Ini pas-pasan 15. Dan nanti ada potensial 2. Jika sekolah tidak memiliki komputer kurang dari 15 dan juga tidak memiliki memiliki aliran listrik. Jadi ini sekolah yang tidak memiliki internet masuk ke potensial 2 tapi punya laptopnya. Meskipun kurang ya. Kemudian ada sekolah yang tidak siap. Jika sekolah tersebut tidak memiliki fasilitas atau prasarana mendukung, tiga-dua laptop hiji acan, listriknya teu aya misalkan. Nah, ini ya. Kayaknya nggak mungkin sekarang. Kemudian ini spesifikasi komputer. Tadi ada pilihan semi online, ada pilihan online ya. Ini ditentukan sesuai dengan kondisi Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini untuk yang semi online. Lihat nih, komputer proktornya harus berbentuk desktop. Jadi harus ada komputer server di sini ya. Prosesornya minimal CPU 4 core ya. RAM-nya 8 GB, wah speknya tinggi. Ruang penyimpanan kosong 250 GB. Sistem operasi Windows 10. Perbandingan satu server utama hanya diakses oleh 15 komputer. Jadi satu server untuk 15 komputer. Kalau komputernya ada 30 harus ada 2 server. Ini untuk semi online. Kalau ini full online boleh menggunakan laptop. Nah, contoh tadi saya memilih untuk full online, tidak menggunakan semi online karena harus beli lagi ini ya. Belum siap. Kemudian komputer klien. Nah, oh ya, yang tadi yang disebut dengan komputer proktor ya, operatornya nanti, pusatnya di sana. Kemudian ada komputer klien. Nah, untuk komputer klien yaitu komputer yang nanti digunakan oleh putra-putri ya, siswa-siswi yang melakukan AKM. Ini speknya bisa dengan bentuk PC ya, atau bisa juga dalam bentuk laptop. Nah, jadi boleh PC, boleh all in one PC itu yang monitor tapi ada komputernya. Kemudian laptop. Ini hampir sama antara yang semi online dengan yang online. Spek komputernya tidak terlalu tinggi, cukup dengan dual core. Kemudian RAM-nya juga 2 GB. Monitornya minimal ini ya, 11,6 atau 12 inci. Ini yang kecil. Dengan resolusi minimal 1024 x 720, ruang penyimpanan 10 GB. Nah, kemudian ada webcam-nya. Ya. Jadi ini wajib menggunakan webcam. Jadi kalau menggunakan desktop ini harus membeli webcam. Tapi kalau laptop sudah ada ya. Ada sistem operasi salah satu ya, kita kebanyakan menggunakan Windows. Kayak di mana sih melihat spek ini nih? Nah, di mana melihat spek ini? Nah, Bapak Ibu di desktop ya. Nah, ini di desktop biasanya suka ada tulisan dispatch ya di desktop. Ini Bapak Ibu tinggal klik kanan, kemudian properties. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini kelihatan spek komputernya. Ini prosesor. Ini kebetulan tertulis Intel Core i3, berarti Core i3 ya. Nah, minimal nanti komputer Bapak Ibu yang digunakan ini tulisannya itu CPU dual core, yang paling rendah ya, Pentium biasanya ya. Kemudian RAM-nya, yang mana RAM-nya yang di komputer? Nah, di sini installed memory RAM. Sini tertulis 6 GB, berarti ini 6 GB dan minimal nanti berapa tadi? 2 GB ya di komputernya itu. Monitor, kalau monitor layarnya ya. Terus silahkan aja diukur. Dan 11,6 inci ini bukan panjang dan lebar, tapi diagonalnya. Biasanya tertulis di label laptopnya.
Kemudian resolusi monitor minimal. Ini bagaimana cara melihat ini nih? Nah, Bapak Ibu, untuk melihat itu, kemudian ini untuk sistem operasi ya. Ini tertulis Windows 10 ya. Linux ya Linux, tapi jarang kalau di kita kebanyakan menggunakan Windows 10. Bagaimana untuk melihat resolusi? Nah, untuk resolusi masih di desktop ya. Klik kanan, lihat display setting. Nah, display setting. Nah, kalau nanti yang Bapak Ibu mungkin hanya satu aja, ini hanya ada dua karena menggunakan dua layar. Nah, scroll ke bawah. Nah, di sini ada display resolution. Nah, display resolution. Nah, jadi untuk melihat yang ini nih, resolusi monitor minimal. Ini kan 1024. Di sini tertulis 1366. Lebih besar bagaimana? Lebih baik ya. Coba diklik dilihat. Nah, di sini ada 1024 nih yang ini. Jadi komputer ini speknya sudah naik beberapa tahap. Jadi lebih besar lebih baik. Minimal ada di sini ya. Ini tiap spek komputer memang berbeda. Silahkan. Kalau udah ada di atasnya berarti aman sekali ya, bisa digunakan sekali. Tetapi kalau masihnya posisinya ada di sini, nah, tidak aman ya, tidak bisa digunakan nanti. Minimal ada di sini 1024 kali 768. Di sini melihatnya ya. Kemudian berikutnya untuk melihat ruang penyimpanan. Nah, untuk melihat ruang penyimpanan, Bapak Ibu tinggal klik aja ini yang dispatch ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, lihat Bapak Ibu di sini. Ada tertulis 30 GB free. Berarti ini yang kosongnya 30 GB dari 111 byte. Kita lihat di sini berapa minimal. Tertulis 10 GB yang kosongnya. Jadi maksudnya yang ini yang dicek, bukan yang di D ya, yang dicek. Ini 30 berarti 3 kali lipat dari yang dibutuhkan. Jadi, bisa ya, silahkan dicek. Kalau full berarti harus melakukan pembersihan dulu. Nah, itu Bapak Ibu ya, penjelasan mengenai spek-spek komputernya. Untuk ini tadi sudah dijelaskan bandwidth-nya ya, minimal internet 12 Mbps. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, silahkan Bapak Ibu lakukan perpal TIK dari sekarang ya. Dan progresnya nanti Bapak Ibu bisa dilihat di yang tadi di awal. Oke Bapak Ibu, selamat bekerja. Koordinasikan dengan kepala sekolah. Sekian dulu, semoga video ini bisa membantu Bapak Ibu untuk melakukan perpal TIK. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.